Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Untuk pertemuan kali ini kita akan kembali membahas latihan soal, tentunya tentang materi metabolisme, yaitu salah satunya tentang fotosintesis. Langsung saja kita masuk ke latihan soalnya. Untuk soal yang pertama, yaitu pernyataan yang salah mengenai fotofosforilasi siklik dan non-siklik adalah, jadi pada soal ini kita diminta untuk menentukan pernyataan yang salah dari fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Ketika membahas adanya fotofosforilasi siklik dan non-siklik, tentu saja ini berkaitan dengan mekanisme fotosintesis, yaitu reaksi terang. Sebelum kita membahas jawabannya, kita review dulu materi tentang fotosintesis, tentunya yaitu tentang reaksi terang. Jadi, untuk bagian yang mekanisme ini, itu adalah tentang reaksi terang. Jadi pada reaksi terang itu melibatkan yang namanya fotosistem. Jadi dari istilahnya, fotosistem berasal dari kata foto dan sistem, berarti dia adalah unit yang digunakan untuk menangkap foton, salah satunya dari cahaya matahari dengan panjang gelombang tertentu. Jadi untuk fotosistem 1 dan 2 ini panjang gelombangnya berbeda ya teman-teman. Untuk fotosistem 1 itu panjang gelombangnya 700 nanometer, sedangkan fotosistem 2 itu 680. Lanjut kita ke mekanismenya. Jadi untuk ketika cahaya matahari, foton dari cahaya matahari ini mengenai kompleks fotosistem 2, itu menyebabkan elektron yang ada pada fotosistem 2 ini tereksitasi. Nah, elektron yang tereksitasi akan disalurkan ke aseptor primer, kemudian plastoquinon, kompleks sitokrom, plastosianin, dan sampai ke fotosistem 1. Nah, namun pada fotosistem 2 ini terjadi yang namanya fotolisis air. Tujuannya untuk apa? Ketika tadi foton yang mengenai kompleks fotosistem 2 menyebabkan adanya elektron yang tereksitasi, itu menyebabkan pada kompleks ini tidak stabil. Nah, untuk mengembalikan posisinya agar dia tetap stabil, diperlukan yang namanya fotolisis air atau pemecahan air. Itu mengapa pada proses fotosintesis diperlukan adanya air juga. Nah, air yang dipecah atau difotolisis itu akan membentuk yang namanya 2 hidrogen, kemudian oksigen, dan juga elektron. Nah, elektron ini nanti yang akan menggantikan elektron yang lepas pada fotosistem 2 ini. Lalu, fotosistem 1 itu sebenarnya juga menangkap cahaya matahari, menangkap foton dari cahaya matahari. Ketika foton dari cahaya matahari mengenai kompleks pada fotosistem 1 menyebabkan elektronnya tereksitasi juga, dan dia menjadi tidak stabil. Nah, oleh karena itu ketidakstabilan ini digantikan oleh atau diisi oleh elektron yang dari fotosistem 2 tadi. Jadi dari fotosistem 2 elektron tereksitasi disalurkan ke fotosistem 1. Fotosistem 1 sendiri juga mengalami eksitasi sehingga dilengkapinya di sini. Nah, kenapa kok dia tidak bisa memenuhi kebutuhan elektronnya sendiri? Karena di sini tidak terjadi fotolisis air seperti pada fotosistem 2. Nah sekarang kalau membahas tentang mekanisme siklik dan non-siklik, siklik berarti dia membentuk siklus. Namanya siklus berarti ketika elektron yang tereksitasi pada fotosistem 1 ini, dia akan ditangkap oleh aseptor primer. Dia memiliki kemampuan untuk mengembalikan elektronnya itu ke kompleks sitokromnya. Ketika dia kembali ke kompleks sitokrom plastosianin, dia akan kembali ke fotosistem 1. Namun ini terjadi ketika kebutuhan ATP-nya dia kurang. Nah, mekanisme siklik itu terjadi hanya pada fotosistem 1. Jadi hasilnya dari mekanisme siklik ini adalah ATP. Sedangkan untuk mekanisme fotofosforilasi non-siklik itu terjadi mulai dari fotosistem 2, kemudian fotosistem 1 hingga nanti akhirnya dia akan dihasilkan NADP, NADPH. Nah, jadi mekanisme dari reaksi terang ini dimulai dari fotosistem 2, elektron yang tereksitasi akan disalurkan hingga ke fotosistem 1. Di fotosistem 1 juga terjadi eksitasi elektron yang ditangkap oleh aseptor primer, disalurkan ke ferredoksin, kemudian di ferredoksin ini nanti akan terjadi yang namanya mekanisme reduksi, yaitu akan terjadi penambahan
ion hidrogen. Jadi dari NADP+ reduktase ini adalah enzim yang membantu itu nanti akan mengikat dua hidrogen ke NADP+ sehingga terbentuk yang namanya NADPH. Nah, NADPH ini nanti akan digunakan sebagai bahan untuk masuk ke reaksi gelap. Seperti itu. Ini. Jadi untuk tempatnya di membran tilakoid, hasil dari mekanisme ini adalah NADPH, ATP, dan juga O2. Untuk NADPH dan ATP-nya digunakan untuk reaksi gelap, sedangkan O2-nya akan dilepaskan kembali ke lingkungan. Nah, untuk soal ini berarti pernyataan yang salah mengenai fotofosforilasi siklik dan non-siklik adalah poin E, fotofosforilasi non-siklik melibatkan fotosistem 1 dan 2, sedangkan yang siklik hanya melibatkan fotosistem 2. Ini adalah jawaban yang salah, jadi jawabannya adalah yang E. Harusnya untuk yang non-siklik itu dia memang benar melibatkan fotosistem 1 dan 2, namun untuk yang siklik hanya terjadi pada fotosistem 1. Oke, sekian yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.